Saat terik matahari gurun pasir begitu menyengat, seorang laki-laki mulia bergegas bersama sahabatnya Abu Bakar. Mereka hendak hijrah ke kota Madinah. Disinilah ceritaku dimulai. Aku adalah seekor laba-laba bukit yang dilahirkan di sebuah lubang gua yang tidak pernah dijajaki manusia, dalam gua yang sangat angker di Bukit Sur, sebuah bukit dari sekian banyak bukit yang terdapat di Mekah. Mekah adalah sebuah kota kecil yang belum pernah kulihat selama hidupku. Terkadang kami mendengar tentang Mekah dari burung merpati ketika ia terbang seraya bertasbih. Suatu hari, aku sedang turun dari langit gua menggunakan benang sutra yang aku buat. Tiba-tiba, aku mendengar sebuah suara yang tidak berasal dari bumi ini. Suara itu bertanya, "Siapa di antara makhluk Allah yang tinggal di gua ini?" Aku menyadari bahwa aku sedang mendengarkan suara penghulu para malaikat. Aku sujud memberi hormat. Ku jawab suara malaikat tadi, sebuah kehormatan bagiku, dan dengan senang hati bicara dengan Anda, Tuan Malaikat. Aku adalah laba-laba gua. Suara malaikat itu berkata lagi, "Keluarlah menuju pintu gua." ku gerakan benang sutraku menuju pintu gua, lalu aku keluar. Suara itu berkata, Tidak lama lagi akan datang ke gua ini dua orang hamba Allah, yakni Muhammad dengan sahabatnya Abu Bakar. siapa Muhammad itu? Ia adalah Nabi Allah yang paling terakhir di muka bumi ini. Ia diutus untuk sekalian alam. Kau akan menjadi pelayannya bersama sahabatnya selama 3 hari berada di dalam gua. Untuk apa ia datang ke gua yang angker ini? Ia keluar untuk hijrah, dan sekarang ia dikejar oleh suku-suku kafir yang ingin membunuhnya. Berapa lama kau membutuhkan waktu untuk membangun rumahmu di pintu gua? 4 jam kerja lembur yang diselingi 2 kali masa istirahat. Kali ini, bekerjalah tanpa istirahat. Allah telah menugaskanmu untuk memikul amanah menjaga mereka. Inayah ilahi telah menitipkan kepadamu nasib risalah penutup ini serta masa depan sebuah peradaban yang sempurna. Sambil bersujud panjang, aku berkata, patuh dan taat. Kulihat ketujuh kelenjarku yang memproduksi sutra. Kelenjar-kelenjar itu penuh. Ku amati pintu gua, pintu itu cukup luas. Aku mulai memukul sisi-sisinya, dan dengan cepat aku perkirakan dari sisi mana aku harus memulai. Aku akan membutuhkan 5 penyangga utama yang keras dari bahan sutra. Dari kelima penyangga itu, kami dapat mengeluarkan 26 benang sebagai tiang-tiang pelengkap. Kami juga akan membutuhkan 95 benang untuk memperkuat dinding-dinding. Manusia tidak mengetahui bahwa laba-laba mampu mengukur sisi-sisi, membagi-baginya, dan memperkirakan ketahanan bahan, serta kekuatan tekanannya. Kami juga dapat memperkirakan secara detail beribu-ribu problem arsitek rumit yang sering ditemui dalam proses pembangunan. Ketika aku sedang mengukur, Rasulullah sudah masuk ke dalam gua bersama Abu Bakar. Sejenak aku berhenti bekerja. Kupandang wajahnya yang putih bersinar. Setelah memberikan salam penghormatan, aku kembali bekerja membangun rumahku di pintu gua. Aku turun secara lurus dari mulut gua menuju bagian bawahnya. Sembari membuat benang sutra, aku kokohkan benang-benang yang lain dan kutancapkan di tanah dengan menggunakan materi asam yang kukeluarkan dari kelenjarku. Lalu aku naik kembali dengan cepat ke pintu gua. Aku naik turun dan melirik ke kanan dan ke kiri sambil menunggu rumahku. Akhirnya rumahku selesai dalam 3 jam 6 menit 20 detik. Tiba-tiba orang-orang kafir itu sampai di mulut gua. Pedang mereka yang berkilatan berada tepat di depan sutra laba-labaku. Salah seorang di antara mereka berkata, Seandainya ada orang yang masuk ke sini, tentu tidak akan ada sarang laba-laba ini di pintu gua.
Dalam hati aku tersenyum lebar. Abu Bakar berkata kepada Nabi dengan suara lemah, Seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke arah kakinya, tentu mereka akan melihat kita. Rasulullah berkata, Jangan khawatir, karena Allah Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.